Halo, jumpa lagi di PSBB Total. Pasti seru bersama Bunda, Top dan Metal. Takut giginya jatuh. Oke, sekarang kita makan seblak lagi. Seblak lagi. Seblaknya, belum ada stiker. Ini seblaknya dapur Bunda Awak. Romano Family ini pejuang receh. Jadi apa aja kita jual? Apa aja kita jual. Eh. Biar sedikit untungnya kita jual. Iya. Yang penting kita tetap survive dalam hidup ini. Apalagi pandemi gini ya. Apalagi lagi pandemi gini. Peluang-peluang yang kecil aja kita korek-korek, guys. Semangat. Ya kan? Semangat dong. Demi rumah mewah 2021. 2021 punya rumah mewah. Amin. Bilang amin di bawah. Bantu aminin ya, guys. Oke, terus sambil makan ya tapi ya. Bunda kok kayaknya hari ini keren sekali sih Bunda. Bunda Coba dong diri liatin outfitnya Bunda. Atasnya aja. Ini tuh kayak sehari-hari Bunda yang masih pakai kayak ginian ya. Ya kan, jaket, daleman, favorit ya, kerudung warnanya gelap. Biar apa? Dibawa. Biar kelihatan enggak lebih pede aja kalau Bunda pakai jaket apa kulit ataupun hitam terus dengan warna seperti ini memang udah stylenya Bunda yang kalem, yang sangar tapi baik hati, penyayang. Kayak gini, guys. Ketika Bunda berpakaian seperti ini, Bunda merasa strong. Kenapa emangnya strong? Kenapa harus merasa strong? Karena nggak mungkin ya kalau perempuan yang pakai dress dari bisa lari kencang saat dikejar maling. Emang Bunda ada dikejar maling? Misalnya contohnya itulah jiwa seperti itu. Jadi ketika kita bukan diburu ya namanya ya, di apa namanya? Kejar-kejar ya. Dikejar mimpi yang ingin cepat jadi kenyataan, kita kan harus strong. Harus fight. Fight. Ya Harus kan? melawan kerasnya kehidupan. Harus ya? melawan kerasnya kehidupan. Termasuk cibiran-cibiran sebagai single mom. Wih deh. Kita hidup begini disangka simpenan orang. Aduh. Sedih banget kan? Sedih banget ya. Itu tuh pedas, lebih pedas daripada seblak. Ya betul. Oke? Jangan suka mencibir-cibir orang. Kalian nggak Betul. tahu cerita aslinya gimana ya. Betul. Emang Bunda ada yang suka cibirin? Ya ada lah, senang sedikit godain suami orang, ya kan? Senang sedikit pasti simpenan orang. Ih, kayaknya sedih banget ya guys. Gak semua janda seperti itu, gak semua single mom seperti itu. Kalaupun di masa lalu ada hal-hal kesalahan itu, kehilapan itu biasa. Tapi saya selalu berharap manusia itu bertumbuh untuk baik menuju akhirat itu benar-benar baik. Tidak melakukan hal-hal yang kesalahan yang masa lalu. Itu kan harapannya. Karena apa? Kita bercerminnya kan sama anak-anak. Ya kan? Nah, apa? Kalau pernah merasakan yang namanya ya kalau perceraian sih bukan masalah ya, itu udah jalan hidup. Tapi tetap berusaha menjadi baik sebagai seorang ibu yang bisa mendidik anak-anak yang akhirnya bisa seperti inilah anak-anak yang hebat. Kayak gue juga ngerasain banget kan dari dulu ya, kalau bisa dibilang kalau ada yang bilang iya kenapa kok bokap lu banyak banget, ya udah ya Bun ya. Bagaimana orang perjalanan hidup ya kan? Nggak sih, perjalanan hidup orang kan berbeda-beda kan. Kayak gitu. Emang apa sih yang paling pedas biasanya Bunda? Yang Bunda suka dengar? Yang single mom. Kalau single mom yang paling pedas itu ya susahnya apa ya? Ketika kita memang berusaha terlihat baik aja, terlihat lebih wah, itu pasti orang curiga. Ya kan? Padahal ketika single mom ingin menjadi apa namanya deh, kalau misalnya kita tuh pengennya gua harus begini loh sebagai single mom gitu kan. Contoh. Itu kita kan harus kerja keras, harus cari uang, harus bisa usaha sampai akhirnya misalnya gue pengen perawatannya lumayan mahal guys, 2 juta sebulan, nggak sombong. Single mom 2 juta sebulan perawatannya, kalau untuk ukuran aku mahal ya kan, mahal banget. Tapi
karena merasa gini, gue harus terus muda, gue harus terus sehat, gue harus terus kelihatan cantik karena kondisi gue yang mengharuskan gue harus terus cantik. Dan gue pengen anak-anak gue bangga, gue pengen anak-anak bangga gitu kan. Kalau memang mampu, kenapa enggak sih gitu loh. Toh udah nggak ada udah nggak nyekolahin anak-anak, udah tinggal menikmati hidup. Alhamdulillah dikasih kenikmatan hidup itu setelah anak besar. Jadi tinggal mikirin diri sendiri, tinggal mikirin kalau masih ada jodohnya, silakan dilamar. Kalau ada yang minat sama saya. Tapi harus ini ya, mapan, rupawan, dermawan. Mapan, dermawan, rupawan. Pengennya yang seperti itu. Satu lagi kan soleh. Semuanya pasti pengennya seperti itu deh. Tapi kan nggak bisa, kalau udah tua katanya nggak bisa milih guys. Gimana dikasihnya? Yang penting masa tua bersama-sama gitu aja. Emang masa tua bunda mau kayak gimana? Kalau masa tua bunda sih pengennya udah tinggal menikmati hidup. Pengen ke Bali tinggal Tinggal cek. Nah, tinggal cek. Pengen umroh tinggal cus. Jadi ke TikTok ya? Umroh sama suami cek. Iya, malu. Ya kayak gitu, pokoknya pengen menikmati hidup, pengen lebih ibadahnya lebih bagus. Udah pasti, ya kan? Satu sih belum kecapai, pengen umroh guys, doain ya. Semoga dari YouTube bisa bawa bunda semua. Amin. Dari YouTube bisa ketemu calon suami. Calon suami lagi. Curhat terus kan. Tapi yang jelas ya, sebagai wanita single harus kuat fitnahan, cibiran, segala macam bentuk yang seperti itu harus kuat. Jangan diomongin orang nangis. Sebenarnya kalau diomongin orang itu keuntungan buat kita, karena apa? Dosa-dosa kita luntur, dosa-dosa kita gugur, bukan dirugiin. Ingat ya. Kalau kita diomongin orang, dihujat, dihina, digosipin, di segala macam, itu tandanya kita diuntungkan. Segala sesuatu yang jelek-jelek dari kita luntur. Jadi makanya orang kalau ngeledekin bunda sama dengan ngeledekin orang gila, karena nggak dianggap. Ya kan? Bunda sangat tahu bahwa ketika kita menjahati orang lain berarti menjahati diri dia sendiri. Bukannya ada yang mau jahatin si A, bukan si A yang dijahatin, ada jahatin diri adik sendiri. Karena bikin dosa sendiri ya? Iya, karena apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Ada yang harus ingat. Jadi lakukanlah hal-hal yang baik. Kalaupun kita tidak bisa membantu orang lain, kita harus berbuat baik. Maksudnya buat diri kita aja baik gitu loh. At least nggak ngomongin orang lain. Nggak suka gibah. Nggak suka gibah, nyinyir tuh. Nggak suka nyinyir. Nggak usah ngurusin hidup orang. Kalau mau ngurusin hidup orang, sekalian urusin cicilan rumahnya, cicilan motornya, cicilan mobilnya, cicilan dasternya, sekalian. Jadi pas semua. Itu loh guys. Buat teman-teman di sana sih tetap ya, buat single mom hebat di sana, pengen tetap strong, tetap kuat. Kalau mau curhat boleh ke bunda gak? Kalau mau curhat boleh sama saya. Dari masih zaman SMP bunda tempat curhat loh. Oh iya. Orang-orang curhat ke bunda, masalah cinta ke bunda. Padahal bunda jomblo. Padahal bunda jomblo. Dan nggak ngerasain pernah yang namanya pacaran lama gitu, enggak. Kawin aja dijodohin mulu, ya kan? Makanya sekarang ini susah cari pacar, karena dari kemarin dijodohin terus. Nggak nanya kenapa sih bunda susah cari pacar gitu? Oh iya, kenapa sih bunda susah cari pacar? Bunda ini orangnya ilfilan, say. Kenapa ilfilan? Jadi kalau misalnya bunda pacaran misalnya, pasti harus keinginan bunda tuh. Bunda pengennya begini. Kalau nggak sesuai ilfil. Kalau nggak sesuai misalnya ilfil. Tapi kalau misalnya bunda disodorin, nih dia mau kawin sama lu, insya Allah diterima aja. Yang udah begitu. Tapi mudah-mudahan sih yang terbaik, yang terakhir masih dapet. Kayak gitu. Tapi ada gak yang deketin bunda sekarang? Yang deketin banyak, nyombong. Yang minta kawin banyak deh. Tapi bunda nggak mau. Kenapa?
Karena bunda lebih ke karakter sukanya. Tapi tadi katanya kalau disodorin iya aja. Ya tapi kan lihat karakternya dulu, ada yang punya duit nih, tapi pas ngeliat orangnya nggak satu karakter sama bunda kan nanti kesian, bundanya terlalu misalnya terlalu apa namanya dominan kayak gitu kan, terus datang lagi yang soleh banget, sementara bundanya belum siap. Nah daripada terpaksa karena suami kan enggak, jadi bunda pengen yang satu gaya gitu, satu style sama bunda kayaknya asik kan kayak gitu, kayak gitu deh. Ada yang ngajak kawin gimana sih nih Bu Nining katanya, giliran diajak nikah nggak mau katanya. Sebenarnya bukan nggak mau sih ya, biar Allah aja yang melemahkan. Kalau misalnya pada saat saya pengen nikah itu berarti Allah telah melemahkan hati bunda. Udah saatnya bunda menikah. Kalau sekarang kalau ditanya nikah belum, kayaknya pasti banyak pertimbangan. Ina ini ina itu. Ina ini ina itu, gitu. Ini ina itu, gitu. Ini ina itu, gitu. Tapi kata Allah sih katanya sih belum mentok. Kata Allah. Kata Allah. Kata orang sih belum mentok. Di saat kamu mentok pasti kamu pengen nikah katanya gitu. Apanya mentok? Apanya mentok? Ininya hatinya belum jatuh gitu. Belum jatuh hati katanya sih begitu. Susah dari dulu jatuh hatinya. Ya udah kalau ada kenalan boleh. Kalau ada kenalan yang orangnya humoris, ya kan? Humoris, udah gitu lucu, bisa beli rumah, beli mobil. Yang kayak gitu mah ngikutin bonus deh. Iya. Ya jangan bicara materi ya, walaupun kita butuh materi, nanti laki-laki luar sana tersinggung. Episode kali ini kita judulnya curhat bunda ya, kayaknya Iya. gabut banget dengerin bunda hari ini. Ya nanti ngomongin soal adek yang jomblo. Jomblo nggak sih? Jomblo gak ya? Nah jelas nih ganteng-ganteng jomblo. Masa persaingan sih nggak lucu kan? Kan kita sering dibilang ini nih. Aku sama tante-tante, bunda sama Brownie. Oh iya bener. Iya kan? Belum pernah ngedate ke kafe sama cowok. Kenapa? Dari dulu nggak suka diajak ngedate sama cowok, hanya berdua nggak pernah suka. Tapi nyaman kalau ngedate sama anak. Ya iyalah. Iya kan kalau orang mah kan kalau misalnya ditaksir cowok diajak ngopi pasti mau. Kalau bunda nggak pernah mau. Maunya nasi padang? Enggak, ke rumah aja, silakan ke rumah. Kalau minat sama saya mau berkenalan ke rumah, jangan ketemu di jalan. Bunda mah selalu kayak gitu deh. Jadi nggak mau ngedate di luar, ya kan? Kalau udah nikah baru. Karena masalahnya sebenarnya apa kalau nggak mau keluar? Di saat saya pengen nyerodoi putih, taunya ada yang lihat itu guys. Ya nanti kan? Menutup yang lain ya? Nanti nggak ada. Mata-mata, kasihan nanti yang lain. Enggak sih sebenarnya nggak nyaman aja kalau emang ngedate itu di luar gitu, takutnya ada salah-salah kontrol sikap, dilihat orang nggak enak gitu. Namanya orang pacaran, misalnya di pacaran atau rasa suka di luar ketemu lupa kontrol, akhirnya jadi tidak baik. Itu sih yang dihindarin gitu. Jadi silakan kalau minat, sekali lagi minat, datang aja ke rumah Taman Pagelaran Blok EE 4 nomor 10. Kok dikasih tahu sih? Ya nggak boleh ya? Ini pada datang ya? Ya nggak apa-apa sih kalau yang datangnya tadi dermawan, rupawan dan apa? dermawan, rupawan dan hartawan. Tiba-tiba datang paket. Tiap hari paket. Ya udah, segitu dulu aja. Udah lama nih kita ngobrol. Dengerin curhat bunda. Kita ngobrol lagi ya. Pokoknya kalau dikumpulin perjalanan hidup bunda itu kan udah kayak sinetron Lebih dari Cinta Fitri ya? Lebih dari Cinta Fitri beneran. Jangan lupa like. Jangan lupa like and comment. Subscribe. Subscribe. Okay. Bye. Bye.